Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah yang Bapak banggakan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Sudah sarapan anak-anakku? Ya. Kalau mau belajar sarapan dulu ya. Agar ketika kita belajar tidak lagi teringat dengan makan, tidak teringat lagi dengan minum oleh Bapak Guru nanti. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada hari ini seperti mana biasa, Bapak akan masuk untuk mengajarkan yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sebelum kita memasuki materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini, mari sama-sama kita untuk mengucapkan salam dan berdoa. Silakan anak Bapak Heru Santoso untuk memimpin salam dan doanya. Silakan. Ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Salam sudah kita ucap selamat baik di dunia ataupun di akhirat kelak nanti. Dan doa juga kita sudah mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini akan bertambah ilmu pengetahuan pada diri kita dan mudah-mudahan Allah mempelajarinya dan dapat kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk kenyamanan kita bersama di dalam kelas ini, mari kita rapikan dulu nak ya, agar kita lebih nyaman lagi, lebih santai lagi untuk belajar. Dan juga Bapak akan mengabsen ya satu persatu. Ketika nanti Bapak sebut namanya, tolong diangkat. Yang pertama Bapak absen dulu, Heru Santoso. Ada? Ya. Hadir ya. Kemudian Laila Nazwa. Hadir? Ya. Kemudian Lokman Hadi. Hadir ya. Kemudian lagi M Joni. Kemana M Joni nak? Sudah ada yang nengok ke rumahnya? Oh belum. Nanti ya kita sama-sama datang ke rumah M Juni. Kalau kita datang ke tempat dia senang mereka. Sebenarnya mereka M Juni ini ingin belajar sama kita. Bisa untuk bersama-sama kita pada hari ini. Mari sama-sama kita doakan. Mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak akan sampaikan. Untuk lebih baiknya mari bersama-sama kita berselawat ya. Ikuti Bapak ya. Sama-sama kita berselawat yang Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli shalatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad وتنفرج به الكرب وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستغفر الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Alhamdulillah, sholawat sudah kita kumandangkan. Baik, anak-anakku semua, belajar membaca Al-Quran surat Al-Hujurat, yaitu surat ke-49 ayat ke-13. Kenapa kita disuruh membaca Al-Quran? Kenapa disuruh kita membaca dan belajar Al-Quran? Karena dalam satu riwayat
Sampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan membalas yaitu 10 kebaikan. Kebaikan apa saja? Bisa mungkin Allah berikan rezeki kepada kita, bisa Allah berikan kesehatan kepada kita dan lain sebagainya. Banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dan satu huruf ini di luar daripada bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan barangkali lebih mudha'afun berlipat-lipat. Dalam hadis lain juga disampaikan Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu kata Rasul mau mengajarkan Al-Qur'an. Tentunya anak-anak Bapak belajar kan? Nah, belajar di rumah ya, yang rajin belajar. Itu kata Rasul, orang yang berbaik. Nanti kalau sudah pandai mengajari orang lain. Baik anak-anakku semua, kita akan memasuki materi yang akan kita sampaikan pada hari ini, yaitu membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-41-13. Adapun capaian yang ingin kita capai pada hari ini, yaitu anak Bapak mampu membaca Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Hujurat. Dan juga mampu menunjukkan hukum-hukum bacaan, nun hukum dan tanwin pada surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 13. Nah, kita mulai saja. Tentu kita sebelum baca Al-Quran adalah kita harus mengambil air wudhu. Sudah berwudhu, nah? Ya, sudah ya. Terima kasih. Kemudian kita harus membaca apa lagi? Ta'awuz. Apa itu ta'awuz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagus. Kemudian kita lagi baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku semua, coba perhatikan, simak baik-baik. Di depan kita ada tampilan bacaan surat Al-Hujurat, yaitu juz ayat surat Al-Hujurat. Baik, Bapak bacakan dulu ya. Perhatikan baik-baik anak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Sekarang yuk kita baca bersama-sama ya. Itu Bapak ya. Kita baca tidak langsung Bapak ya. Yuk kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas. Ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Ya. وَجَعَلَكُمْ شُعُوبًا لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Ya, sudah disimak baik-baik, diperhatikan tadi ya. Sekarang Bapak ingin anak Bapak akan dampingi yang mana kira-kira bacaan yang susah, bacaan yang sulit. Ya, silakan. Nama Bapak, anak Bapak, Eros Santoso, silakan bacaan. Oh. Iya, bagus. Ini jangan min ya, bacanya agak sama-sama ya. Min zakari. Terus lagi Laila Najwa. Silakan Laila Najwa. Zakari wa untha ya. Dengungkan ya. Ra yang tanwin yang di bawah itu didengungkan. Zakariu ya. Terus lagi M Juni silakan M Juni. Wa untha. Jangan wa un ya. Jangan wa un tapi wa untha. Bacanya agak samar-samar karena itu adalah bacaan daripada bacaan ikhfa. Baik anak-anakku semua yang soleh dan solehah. Sekarang Bapak akan memutarkan video yang ada di hadapan anak Bapak pada pagi hari ini. Silakan.
Ya, karena teknis anak-anakku tidak bisa keluar videonya, mohon maaf. Ya. Kemudian kita langsungkan ya, hukum daripada bacaan non mati dan tanwin. Baik, Bapak akan non sukun adalah huruf nun yang ditandai dengan tanda seperti non mati atau non sukun ya. Kemudian tanwin adalah sebuah harkat rangkap dengan tanda baca matain baris 2 di bawah, pematain baris 2 depan. Hukum non sukun dan tanwin berlaku apabila ada sebuah bacaan non sukun atau non mati dan tanwin. Tanwin di atas, tanwin di bawah, tanwin berdepan bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah. Mati dan tanwin terbagi menjadi 5 macam. Di antaranya yaitu idhar, halki, idgham, begonah, idgham bilaguna, iqlab dan ikhfa hakiki. Terus Bapak teruskan lagi ya. Izhar halki adalah hukum bacaan yang apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar halki maka harus dibaca dengan lafaz yang dimilikinya. Makhrajnya keluar dari tenggorokan atau halki. Hurufnya ha, kho, ain, rin, hamzah. Kemudian idgham bi gunnah adalah suara non sukun atau non mati atau tanwin di atas dengan salah satu huruf idgham bi gunnah. Sudahnya ditasydidkan dengan mendengung. Huruf idgham bi gunnah yang dimaksud adalah waw, mim. Idgham bil lagunah adalah memasukkan atau memadukan, sementara idgham bil gunnah adalah meleburkan. Kemudian iqlab lagi adalah ketika terdapat nun mati atau tanwin. Tanwin di atas, tanwin di bawah, tanwin berdepan bertemu dengan huruf iqlab yaitu ba. Kemudian ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki merupakan bagi hukum bacaan ini terjadi apabila nun mati atau tanwin di atas, tanwin di bawah, tanwin berdepan bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf, maka cara membacanya adalah dengan menyamarkan antara jelas dan dengung sepanjang 2 harakat. Sekarang sudah jelas ya apa yang Bapak sampaikan tadi. Sekarang anak Bapak tolong contohkan bacaan non sukun dan tanwin Hujurat surat ke-49 ayat 13. Silakan anak Bapak mencontohkan. Min zakari. Ya. Itu terdapat hukum bacaan apa tuh nak? Yaitu bacaan ikhfa. Karena nun sukun bertemu dengan huruf nun, cara membacanya ditahan. Kemudian zakariu. Ya, zakariu. Itu dengung tuh nak ya? Nah, dengung ya, membacanya harus dengung. Karena itu adalah salah satu tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah. Karena tanwin bertemu waw. Cara membacanya suara tanwin dimasukkan ke huruf waw. Cara membacanya ditahan serta dengung. Kemudian yang terakhir di bawah sekali, terdapat hukum bacaan izhar karena tanwin bertemu huruf kha. Cara membacanya jelas dan terang. Baik, anak-anakku semua, kita akan berlatih ya, temannya ya akan berlatih bersama-sama, temannya berhadapan ya. Yang laki-laki sama laki-laki, yang perempuan sama-sama perempuan. Ayo silakan anak-anak Bapak berhadapan ya. Kemudian iya. Nah, kelompok Heru Santoso dulu ya. Silakan. Ya, gantian ya bacanya. Nah, kemudian bagus bacanya bagus ya. Kemudian lagi M Juni kelompok M Juni lagi sama temannya. Oh itu ya, ban itu dengungkan ya syu'bau wa qabaila. Karena tanwin ba di atas bertemu dengan huruf waw itu adalah bacaan izhar. Jangan cepat membacanya ya nak ya. Jangan syu'bau wa qabaila. Kemudian lagi
Laila Najwa. Bagian Laila Najwa lagi, kelompok Laila Najwa silakan. Ya. Alimun khabir. Jangan didengungkan nak ya. Harus jelas membacanya. Ketika mem tanwin bertemu dengan huruf kha itu dijelaskan membacanya. Tahu dia. Ya. Alhamdulillah semua bagus anak-anak Bapak ini membacanya. Bagus. Harap dilancari di rumah ya. Dilancari di rumah. Terus baca. Kemudian Bapak harapkan anak-anak Bapak bergantian. Silakan. Ayo harus Santoso dulu baca. Ya bagus. Kemudian lagi Laila Najwa, silakan baca. Ada sedikit kurang ya. Itu harus dipanjangkan ya. Waqaba panjangkan. Qoba ilah ya, banyak dipanjangkan ya. Ayo silakan Lukman Adi. Ya. Alimun khabira itu harus jangan didengungkan ya. Ketika mim tanwin bertemu dengan kha, karena kha itu adalah salah satu daripada huruf izhar. Ya. Anak-anakku yang soleh dan soleh yang Bapak banggakan, Bapak mengharapkan ya membacanya ya, di rumah, jangan sungkan-sungkan bertanya kepada orang tuanya, bertanya kepada bapaknya, ayahnya dan ibunya di rumah ya. Tolong di rumah ya. Anak-anakku yang soleh dan soleh dan yang Bapak banggakan. Bapak akan membacakan lagi sekali lagi ya. Akan Bapak bacakan sekali lagi. Dengarkan, perhatikan yang simak bagus-bagusnya ya dari bacaan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكثركم إن الله عليم خبير. Kita simak tadi ya, Bapak harapkan kepada anak-anak baca bersama-sama ya, baca bersama-sama, jangan ada yang diam. Yuk baca sama-sama yuk, sama-sama ikuti Bapak juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum khabir. Baik, anak-anakku semua, Bapak akan memberikan ujian kepada anak-anak dengan cara keterampilan atau memberikan evaluasi kepada anak-anak Bapak pada pagi hari ini. Yang pertama, Ero Santoso, tolong baca ayat tadi nak ya, Al-Quran. Silakan baca nak. Iya, iya, pinter, udah bagus ya. Udah bagus bacaannya. Kemudian saudara-saudari anak kami Laila Najwa, tunjukkan bacaan nun sukun dan tanwin pada Quran surah Al-Hujurat. Nun sukun, iya, betul ya, nun sukun dan tanwin. Apa bacaannya? Nun sukun. Wa unsa, wa unsa. Ya, bagus, ya bagus. Kemudian lagi yang terakhir. Sebutkan contoh nun sukun dan tanwin yang terdapat dalam Al-Quran. Non sukun dan tanwin yang terdapat dalam Al-Quran. Ya, betul, ya betul. Betul sekali, ya. Ken, ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak mengharapkan kepada anak kami semua, tolong belajar dan belajar terus. Ya, paduan kepada bapaknya dan ayahnya serta kakaknya. Untuk yang berikutnya nanti ya, untuk pertemuan yang akan datang itu adalah kita yaitu belajar menulis surat Al-Hujurat, mencari arti
daripada surat Al-Hujurat tersebut. Demikian mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Sebagai penutup, mari sama-sama kita berdoa dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang Bapak sampaikan, semua menjadi anak yang pintar, anak-anak yang rajin membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran di rumah. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Sekian, terima kasih.